Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan melanjutkan video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas impor penyusutan. Nah, sebelumnya kita ke bagian SPT-nya. Saya akan beritahu untuk lampiran penyusutan dan amortisasi itu di bagian mana. Yang pertama kalian klik SPT PPH. Klik lampiran khusus. Nah, di sini ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ya. Saya sudah ada data untuk penyusutannya, yaitu fix asetnya. Nih. Nah, yang saya punya ini datanya ada ratusan ya. Selanjutnya yang perlu kalian siapkan yaitu kalian ke folder ke bagian SPT badan. Nah, ini ada 3 ya, ada 3. Jadi kalian ke contoh data impor karena kita pengen impor penyusutan. Jadi ke contoh data impor penyusutan. Kalian bisa lihat di sini masing-masing itu ada notes-nya. Nah, yang pertama ini saya jelasin dulu. Untuk jenis harta, ini pengisian sebanyak 1 angka, kode 1 untuk harta berwujud, kode 2 untuk kelompok bangunan, dan kode 3 untuk harta tak berwujud. Nah, di sini saya kasih tahu dulu untuk jenis harta di SPT bagian mananya. Nah, di sini kalian bisa klik baru. Nah, kalian klik baru ada jenis harta ya. Nah, yang tadi saya bilang, nih bagian harta berwujud, kelompok bangunan, dan harta tak berwujud. Jadi ini susunannya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi ke kelompok harta. Untuk kelompok harta, pengisiannya itu ada 2 angka. Nah, di sini ada contohnya 11. Jenis harta, harta berwujud, kelompok harta, kelompok 1. Untuk 1 sampai 4 bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya ada yang 21, jenis harta, kelompok bangunan, kelompok harta permanen, dan kelompok harta tidak permanen untuk angka 22. Nah, untuk yang angka 31 itu untuk jenis harta tak berwujud, kelompok harta 1. Dan selanjutnya sampai 35 ya. Bagian di SPT-nya itu ada di kelompok harta. Nah, seperti ini ya. Nah, kelompoknya 1, 2, 3, 4. Jadi, angkanya itu kenapa 2 digit? Karena melanjutkan dari yang jenis harta. Misalkan pilih yang harta berwujud. Nah, harta berwujud itu 1. Nah, untuk kelompok harta, misalkan kalian pilih untuk kelompok 1. Berarti 1, 1. Nah, begitupun untuk kelompok 2. Berarti 1, 2. Kayak gitu. Kelompok 3 juga 1, 3. 1, 4. Kayak gitu. Nah, contoh untuk kelompok bangunan. Ini kan kelompok bangunan itu jenis hartanya itu 2 ya, yang nomor 2. Berarti untuk kelompok hartanya bangunan itu 21. Untuk yang permanen, yang tidak permanen berarti 22. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, untuk jenis usaha, daftar jenis usaha yang dimiliki, pastikan kode yang diinput ada dalam daftar jenis usaha. Jika tidak, silahkan menginputnya jenis usaha yang sesuai, maka kode jenisnya akan dibuat dengan sendirinya. Jadi kode jenisnya akan dibuat di SPT-nya, tapi kita nginput jenis harta yang tidak ada. Jadi contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini tadi saya pilih harta berwujud ya. Nah, ini kelompoknya misalkan kelompok 1. Nah, ini kita jenis usahanya semua jenis usaha. Nah, apabila tidak ada, di sini ada titik 3 ya. Kalian bisa klik. Nah, nanti kalian klik baru. Nanti untuk kode jenis usahanya akan muncul dan nama jenis usahanya kalian namain sendiri. Seperti itu. Sesuai dengan jenis nama sesuai dengan jenis usaha kalian kayak gitu. Nah, misalkan nih saya pilih yang sudah ada di SPT, ini saya pilih yang semua jenis usaha. Untuk selanjutnya nama harta. Nah, nama harta ini sama kayak jenis usaha perlakuannya. Kalau tidak ada di SPT, kalian bisa menginputnya sendiri ya, sama. Makanya di sini ada titik 3. Ini sama ya. Nah, misalkan di sini kalian tidak ada, bisa kalian klik baru.
tulis nama hartanya, seperti itu. Nanti saya akan contohkan ya. Misalkan saya sekarang ini ngisi dulu untuk nama hartanya. Nah, selanjutnya untuk bulan perolehan. Nah, ini bulan perolehannya ini sudah ada di aktiva tetap kalian atau data kalian ya. Ini sudah ada. Bisa lanjut lagi ke tahun perolehan. Ini sama kayak bulan perolehan, sudah ada di data. Selanjutnya ada jenis penyusutan komersial. Untuk pengisian kode sebanyak 1 angka, mulai dari angka 1 sampai dengan 7. Jika kode 1 untuk metode garis lurus, kode 2 untuk metode jumlah angka tahun, kode 3 untuk metode saldo menurun, kode 4 untuk metode saldo menurun berganda. Nah, selanjutnya. Sampai selanjutnya. Ini ya untuk pengerjaannya itu menggunakan metode apa di jenis penyusutan komersial. Selanjutnya ada jenis penyusutan fiskal. Nah, untuk jenis penyusutan fiskal ini sudah ada juga di data kalian sebetulnya, tapi di sini kalian bisa isi kolom 8, diisi jenis penyusutan fiskal, pengisian kode sebanyak 1 angka, mulai dari angka 1 sampai dengan 2. Jika kode 1 untuk metode garis lurus dan kode 2 untuk metode saldo menurun ya. Oke, untuk harga perolehan ini juga sudah ada di data. Kita bisa lanjut. Nah, untuk nilai sisa buku ini bisa di-input secara manual satu-satu atau nanti menggunakan perhitungan rumus Excel ya. Untuk penyusutan fiskal juga perlakuannya sama dengan nilai sisa buku. Nah, untuk keterangan nama di sini nanti daftar nama aset kalian tuh apa dimasukinnya ke sini. Oke. Langkah pertama kita bersihin aja dulu ya, kita hapus dulu ini semua. Ini kita hapus aja dulu. Saya buka ya fix asetnya. Sini asetnya ada banyak banget. Saya akan mencontohkan yang manualnya 1. Nah, ini contohnya yang ini, saya copy paste dulu ya. Sesuaikan yang ada di kolom-kolomnya. Yang tadi kan itu bangunan, berarti masuk ke keterangan nama harta. Kalian bisa klik di sini. Nah, selanjutnya ada apa lagi keterangan lainnya? Nah, di sini ada jenis asetnya. Ini kalian bisa tambahin karena ini di Excel ya. Untuk di Excel kalian ini kalian bisa tambahin, tapi untuk nanti di impornya hanya yang dibutuhkan di impor itu hanya sampai keterangan harta aja. Tapi kalau kalian mau masukin jenis aset ini boleh banget, tapi kalau nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita masukin dulu keterangan yang ada. Ini bulan ya. Bulan perolehannya. Oke. Tahun perolehannya. Terus di sini ada harga belinya, yaitu harga perolehannya. Nah, harga perolehannya. Oke, ini kita sudah ada data-datanya ya. Kita masukin manual. Untuk menginputnya, klik baru. Jenis hartanya itu, yang pertama itu bangunan. Nah, bangunan. Kalian klik kelompok harta, dia kelompok bangunan. Nah, untuk kelompok hartanya ini dia permanen kan. Setelah bangunan itu ada yang tidak permanen dan permanen. Kalau yang permanen itu yang menetap, kalau yang tidak permanen itu bisa dipindahkan gitu. Nah, untuk jenis usahanya kita pakai semua jenis usaha ya. Oke, untuk nama hartanya yang di sini hanya gudang saja, sedangkan data keterangan nama harta saya tadi bangunan. Jadi kalian bisa klik 3 yang ada di sini. Nah, kalian klik baru, kalian tulis bangunan. Oke, simpan. Nah, nanti akan muncul bangunan seperti itu. Nah, untuk bulan dan tahun perolehannya sudah ada juga di data. Untuk bulan ketiga itu Maret, tahunnya 2014. Kalian klik untuk menggantinya 2014.
Nah, untuk metode penyusutan fiskal ini yang tadi saya bilang ada banyak ya. Nah, sekarang berhubung di soal saya itu menggunakan metode di soal saya itu menggunakan metode penyusutan untuk garis lurus ya. Garis lurus. Jadi dipakai yang garis lurus. Nah, nih. Garis lurus. Untuk metode penyusutannya juga garis lurus. Ya. Nah, harga perolehannya bisa kalian masukin di yang ini, kalian copy paste aja. Oke. Nah, ini akan muncul sendiri untuk nilai sisa buku dan penyusutan tahun ininya. Nah, misalkan nih, untuk catatan keterangan hartanya tadi kalian bisa isi ini. Kalian tinggal copy paste aja. Oke. Paste. Bisa nanti kalian klik simpan. Ya. Nah, ini untuk input secara manualnya. Nah, sekarang kita ke Excel-nya. Untuk mengisinya jenis harta, tadi kita itu harta kelompok bangunan. Berarti di sini kita tulis kode 2 ya. Kita masukin 2. Untuk kelompok hartanya, nah tadi kelompok hartanya itu bagian 2, bagian harta permanen, berarti 21. Untuk jenis usahanya, tadi kita semua jenis usaha ya, berarti 211. Kalian bisa ubah. Nah, di sini tadi jenis usahanya, kalian bisa lihat di titik 3 ini. 211. Nah, kalian masukin 211 di sini, jenis usaha. Untuk nama hartanya, nah ini kita tutup aja. Oke, untuk nama hartanya tadi kita bikin input baru ya untuk nama hartanya. Jadi 2112. Jadi kode harta itu akan muncul dengan sendirinya. Oke. Untuk jenis penyusutan komersialnya ini kita menggunakan garis lurus, jadi kode 1 yang digunakan di sini. Untuk penyusutan fiskalnya juga garis lurus, jadi 1 di sini. Nah, untuk nilai sisa bukunya kalian bisa copy paste. Nah, di sini kalian bisa copy paste di bagian ini nilai sisa buku. Kalian copy aja. Ya. Untuk penyusutan fiskal tahun ini juga tinggal copy paste aja. Nah di sini datanya udah lengkap ya. Kalau data kalian ini hanya ada 5 atau 4, bisa menggunakan secara manual input satu-satu ke SPT-nya. Karena data saya ini ada banyak, jadi saya akan memperhitungkannya dengan rumus Excel. Jadi nanti kita impor penyusutan seperti itu. Oke, yang pertama saya akan copy datanya terlebih dahulu ya untuk apabila sudah, nah ini kan kita menginputnya secara impor ya. Jadi kita ngitung perhitungannya menggunakan rumus Excel. Mengkelompokkannya kita bisa lihat itu saya udah ada ya nama kelompok hartanya. Nah, di sini ada nama kelompok hartanya. Kelompok harta di sini ada kelompok harta berwujud. Nah, ini ada bukan bangunan, ada kelompok
harta tak berwujud, ini kelompok 1 sampai dengan 4. Untuk ada masa manfaatnya, terus tarif penyusutannya. Jadi kalau kita menginput dengan Excel menghitung karena kita banyak datanya, itu kita harus tahu tarif penyusutannya. Nah, metodenya itu ada 2, tadi garis lurus dan saldo menurun. Nah, ini kan untuk bagian penyusutan. Nah, ini untuk bagian amortisasi. Kalau bagian amortisasi, ini ya, seperti itu. Jadi kita langkah selanjutnya, ini kita ketik dulu tarif ya. Nah, apabila sudah kalian sekarang memfilternya, nih kalian tinggal klik short and filter. Nih kalian filter ya. Nah, selanjutnya kita ke tahun perolehan nih. Nah, di sini ada tahun 2013 sampai 2018. Nah, kalian bisa bikin dulu. Untuk tahun 2013, berarti sini 2013, sini 2014, 2015, 2016, 2017, dan ada nilai sisa bukunya, nilai sisa buku tahun 2017. Jadi, nilai sisa buku ini yang 2017 akan masuk ke nilai sisa buku yang ada di sini. Jadi kita pakai nilai sisa buku tahun 2017 ya. Selanjutnya ada 2018 dan nilai sisa buku tahun 2018. Setelah itu kita membuat bulan berakhirnya. Bulan berakhir dan tahun berakhirnya. Kalau tadi ada bulan perolehan ya di sini. Nih, bulan perolehannya, tahun perolehannya. Nah, ada bulan berakhirnya dan tahun berakhirnya. Nah, rumusnya untuk perhitungan di Excel-nya kita menggunakan untuk tarif kelompok bangunan if logical test-nya itu right. Nih, kenapa kita milihnya yang right? Nanti saya akan jelaskan. Ini untuk teksnya itu kita menggunakan bagian kelompok harta. Nih, bagian kelompok harta. Kenapa saya milihnya right? Karena untuk kelompok harta ini ada 2 digit. Nah, yang satu yang left itu, yang 2 yang right itu angka 1. Jadi kita milih yang right. Jadi angkanya 1 ya. Titik komanya number charge-nya itu 1. Sama dengan dikutip. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 kalian titik koma. Value if true-nya itu 5%. 5% ini itu tarif kelompok 1 di bagian bangunan kelompok permanen ya. Nah, untuk 10% kelompok bangunan tidak permanen. Seperti itu. Oke. Enter aja. Kita langsung percentage. Nah, seperti ini. Ini untuk kelompok bangunan. Nih saya kasih tahu ya, 5% dan 10% di sini. Nih, ini 5% dan 10%. Masa manfaatnya 20 dan untuk yang permanen, yang tidak permanen itu 10 tahun ya. Ini kelompoknya. Ini bisa rumusnya kalian langsung aja untuk kelompok bangunan ya. Nih, sampai sini ya, kelompok bangunan ke-16. Kan karena kita belum kelompokin jadi belum sesuai ya. Setelah itu kita kelompokin dulu ya. Ini tuh masuk kelompok mana? Berhubung saya tuh sudah mengkelompokkannya semuanya, jadi untuk yang bangunan saya kasih contoh ya. Nih. Oke, untuk kelompok bangunan ini sampai kelompok yang ke-6 ini ya. Saya udah mengkelompokkannya. Saya tinggal copy paste ya. Oke. Ini saya copy paste ya. Untuk penyusutannya satu ini semuanya, jadi kita langsung copy paste aja sampai bawah. Ya, menggunakan metode. Oke.
Nah, ini angkanya akan berubah ya, jadi 5% semua sesuai ngikutin rumusnya. Tadi kan 10% karena belum ada datanya ya. Oke, sekarang untuk data yang selanjutnya nih. Untuk nama kelompok apa aja yang masuk ke kelompok 1, masuk kelompok 2, atau masuk kelompok 3 atau keempat, itu kalian bisa cek di PMK. Nih, PMK 96 PMK 03 tahun 2009. Nah, di sini ada nih jenis harta berwujud yang masuk kelompok 1 tuh apa aja nih. Tadi untuk semua jenis usaha, ini ada banyak. Untuk yang masuk ke kelompok harta berwujud kelompok 2 ini apa aja. Di PMK ini tercantum semuanya. Jadi kalian bisa mengisi datanya ini. Data yang ada di sini sesuai dengan PMK ya. Ini selain kelompok bangunan. Jadi kalau kelompok harta berwujud ini pakai PMK 9 ini, 96 ini ya. Oke. Karena saya sudah menginputnya, jadi saya sekarang tinggal masukkan saja ya. Selanjutnya, ini sudah saya kelompokkan semuanya. Sekarang ke bagian tarif yang bukan bangunan. Ini perhitungannya menggunakan sama dengan if ya. Logical test-nya sama. Right. Ini pakai kelompok harta. Nih, kelompok hartanya seperti tadi. Ininya yang diambil itu 1 ya. Sama dengan kutip untuk kelompok 1 itu tarifnya itu 25%. Ya, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nih kita bikin lagi. Maksudnya if right sama kayak yang tadi ini 1 sama dengan ini untuk kelompok 2. Nah, makanya dikutip 2. Ini tarifnya itu 12,5. Bikin lagi if right sama seperti yang tadi rumusnya ya. Untuk kelompok yang ketiga ini tarifnya 6,25%. Dan yang terakhir itu kelompok 4, jadi nggak usah lagi kita bikin, langsung aja, langsung 5%. Langsung kita bikin 5%. Nah, ini udah ada ya. Nah, kalian tinggal copy aja. Kalian klik tambahnya ini, kalian langsung saja turunin ke bawah. Nah, ke sini. Nah, tadi ini ada yang 13% ya, karena tadi untuk merubahnya kalian bisa klik sini. Ke percentage. Harusnya 12,5 kan. Nah, desimalnya ini tinggal kalian tambahin aja sih. Misalnya seperti ini. Nah, ada yang 12,5 kan. Mungkin yang atasnya juga ini karena saya tadi genepin ya formatnya. Nah, nih bisa kalian drag aja. Nah, kalau udah, sekarang kita ke bagian bulan berakhirnya terlebih dahulu. Nah, untuk bulan berakhir itu menggunakan perhitungan rumus Excel sama dengan bulan perolehan dikurangi 1. Dikurangi 1. Ini ya kalian drag aja ke bawah. Ya. Kalau udah, untuk tahun berakhir ya menggunakan perhitungan if tarifnya, tadi kita udah nentuin tarifnya ya.
sama dengan 25%. Ini untuk tarif kelompok 1 ya, 25%. Tahun perolehan. Ini tahun perolehan ditambah masa manfaatnya itu untuk kelompok 1 itu 4 tahun ya. Metodenya garis lurus. If sama tadi tarif, mana tarifnya? Tarif sama dengan 12,5% untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 itu masa manfaatnya 8 tahun. Nah, ini kalian ulang lagi aja kayak tadi nih. Tarif 6,25%. Ini ditambah dengan 16 untuk masa manfaatnya. If lagi tarif sama dengan 5% untuk kelompok yang terakhir. Ini ditambah 20 tahun. Oke, tinggal kalian gerak aja sampai bawah. Nah, ini udah dikasih tahu ya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Jadi untuk NSB 2017, 18 ini dan NSB 2018 ini perhitungannya berbeda. Jadi kita hitung dulu dari 2013 sampai dengan 2017. Ini menggunakan rumus sama dengan if logical testnya tahun perolehan. Jangan lupa kalian kunci, soalnya ini rumusnya nanti mau di copy ke semuanya, jadi bikinnya satu aja. Jadi kita harus kunci ya. Sama dengan tahun yang ada yang di sini, tahun 2013 sampai 2017 ini nanti ya, di bagian tengah. Ini 13 ini belahan bulan sisanya itu ya. Jadi kita pakai angka 13 bulan perolehan kurang dengan bulan perolehan. Jangan lupa dikunci. Nih, dibagi dengan 12 bulan dikali dengan tarif, jangan lupa dikunci, dikali dengan harga perolehan, jangan lupa dikunci. Sekali lagi, if or atau yang tahun ini kita kunci. Apabila lebih kecil dari tahun perolehan, apabila lebih kecil dari tahun perolehan, jangan lupa ya, setiap ini dikunci. Nah, ini tahun yang ini kunci juga. Lebih besar dari tahun berakhir. Tahun berakhir yang kita udah buat, jangan lupa dikunci.
jika dia if tahun, nah sekarang tahun yang ada di atas ini jangan lupa dikunci, sama dengan tahun berakhir dikali dengan tarif dikunci tambah. Oke, di sini tarif kalian kunci dikali dengan harga perolehan. Nih harga perolehannya kalian kunci dikali dengan bulan berakhir ya. Kali dengan bulan berakhir ini ada di sini ya. Nah, bulan berakhir ya. Dibagi 12 bulan ya. Tarif dikunci dikali dengan harga perolehan. Kalian kunci. Ini udah ya rumusnya, kalian tutup. Oke, dan seret sampai 2017 kalian ke bawah. Ke sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk rumus nilai sisa bukunya menggunakan rumus sama dengan if. Logical testnya ini harga perolehan. Ini harga perolehan dikurang sum. Nih, kalian sum dari 2013 sampai dengan 2017 ini. Tutup kurung. Jika lebih kecil 0, harga perolehan kurangi sum yang ini lagi ya. Kalian tutup. Oke. Nah, ini untuk nilai sisa bukunya. Bisa kalian drag ke bawah. Oke. Kalau udah untuk tahun 2018-nya menggunakan perhitungan sama dengan if. Oke. Tahun perolehan sama dengan 2018. Ini bisa kalian 2018 ini atau kalian klik aja. Jadi bisa dua option, mau ini atau kalian klik ini. Saya contohin yang saya klik aja yang di atas ya, biar sama kayak rumus yang sebelumnya. Ini sama 13 juga untuk menentukan bulan sisanya, dikurang bulan perolehan, tutup kurung, dibagi 12 bulan, dikali dengan tarif, dikali harga perolehan. Oke. If lagi. Ini nilai sisa buku yang ada 2017
lebih kecil 1. Nih. If tahun berakhir, ini tahun berakhir sama dengan tahun yang ada di atasnya ya. Bulan berakhir dibagi 12 bulan kali dengan tarif, ini tarif, dikali dengan harga perolehan. Titik koma, tarif dikali dengan harga perolehan. Oke. Kalau sudah, kalian drag saja ke bawah. Oke. Untuk nilai sisa buku tahun 2018 itu menggunakan perhitungan sama dengan nilai sisa buku 2017 dikurangi dengan tahun 2018. Nah, seperti ini ya. Kalau udah kalian tinggal. Oke. Nah, kalau udah semuanya di bagian nilai sisa buku ini menggunakan NSB tahun 2017 ya, angkanya sama ya, 17. Nah, ini kita ganti aja ya menggunakan rumus di tahun 2017. Untuk bagian penyusutan fiskal tahun ini menggunakan tahun 2018, angkanya sudah sama ya, berarti sama dengan yang di sini. Oke, nah ini rumusnya tinggal kalian tarik aja sampai bawah. Sekarang kita memisahkan bagian untuk penyusutan dan bagian amortisasi. Kenapa kita pisahkan bagian penyusutan dan amortisasi? Karena di bagian rekon fiskal kita, di sini ada di rekon fiskal, di sini itu ada bagian penyusutan dan bagian amortisasi. Jadi kita bagi menjadi 2. Nah, saya sudah membaginya dan mengkelompokkannya untuk bagian penyusutan dan bagian amortisasi. Yang tidak diberi warna ini untuk bagian penyusutan, yang diberi warna pink ini untuk bagian amortisasi. Nah, berhubung di penyusutan ini atau di fixed asset ini ada bagian yang tidak boleh dibiayakan karena ini jatuhnya untuk kepentingan pribadi seperti ASMS. Di sini sudah saya beri warna kuning, AC rumah direksi, jaket kulit, dan helmet ini ya sudah saya pisahkan. Sekarang karena sudah saya filter, jadi tinggal memisahkannya aja bagian yang saya filter. Nah, nih udah ada saya warnain. Nah, ini untuk bagian amortisasi saya pindahkan dulu. Nah, untuk amortisasi itu dia masuknya ke kelompok harta tidak berwujud ya, jadi ke jenis harta ketiga, nomor 3. Ini saya tinggal copy paste aja ke bagian amortisasi. Bagian ini tidak boleh. Yang tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh dimasukkan dalam penyusutan dan amortisasi. Tinggal kita copy paste aja ke bagian tidak boleh dibiayakan. Sekarang saya tinggal pindahkan bagian penyusutan ini. Oke.
Apabila sudah, sekarang menyiapkan file berbentuk CSV untuk diimpor ke bagian SPT, karena kalau di SPT itu tidak bisa dalam bentuk Excel. Jadi kita ambil lagi aja folder barunya. Ini saya tinggal copy paste aja, tapi di save-nya berbentuk CSV. Nih, sekarang kita tinggal memindahkannya saja ke bagian file yang akan diimpor yang berbentuk CSV. Saya pindahkan ya. Ingat, hanya sampai keterangan nama saja. Dan yang dimasukkan hanya penyusutan dan amortisasi. Seperti ini. Ini kita paste spesial karena nggak bisa pakai rumus. Nah, kalau udah, ini udah ke upload semua. Nah, kalian tinggal save ke bagian bentuk CSV. Nih, tinggal save as aja. Ini ke Oke. Nah, setelah itu sekarang ini kita close dulu. Nah, apabila sudah, sekarang kita ke bagian SPT-nya. Kita ke bagian impor. Nah, ini klik di penyusutan dan amortisasi karena kita mau ngeimpornya penyusutan ya. Kita search. Oke, kalau udah view data. Nah, ini ada 104 yang diimpor. View data lagi. Nah, ini akan meloading semuanya. Apabila sudah, tinggal diklik impor. Nah, proses impor selesai, tidak ada file data yang gagal impor. Jadi kalau misalkan nanti ada data yang gagal impor, biasanya masuk ke bagian aplikasi, yang folder bagian aplikasinya. Kita ke bagian SPT PPH lagi, ke lampiran khusus, ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, memastikan sudah masuk semua. Nah, ini udah masuk semua ya. Nah, sekarang nih kita klik dulu SPT PPH-nya ke lampiran formulir yang kedua. Nih, kalau kalian simpan bagian ini, akan muncul tulisan biaya penyusutan dan amortisasi sebesar sekian. Itu masih ada notif gitu ya. Kita yes dulu aja. Nah, biar tidak ada notif yang muncul seperti itu, sekarang kita ke bagian yang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ini. Kalian masukin jumlah penyusutan komersial dan jumlah amortisasi fiskal di bagian keuangan kalian. Nih, saya bukakan. Nah, untuk penyusutan sebesar 424 ya. Untuk amortisasi sebesar 283. Nah, kalian tinggal masukin saja di angka sini. 424. Di sini 283. Apabila sudah, kalian ke lampiran yang tadi, lampiran formulir 2. Nih, kalau kalian simpan, sudah tidak ada muncul notif seperti yang tadi. Ini berarti udah berhasil. Selanjutnya, ini untuk jumlah penyusutan sejumlah 500 sekian ini dibandingkan dengan yang ada di data keuangan komersial itu
hanya 424. Sedangkan tadi yang di SPT itu sejumlah 500 sekian. Jadi dia lebih besar. Kalau di data fiskalnya lebih besar, jadi dikoreksi negatif. Jadi untuk jumlah angka yang ada di sini, bagian ini dimasuk ke koreksi negatif. Nih. Oke. Nah, ini yang data keuangan bagian amortisasi. Nah, di jumlah amortisasi fiskalnya ini 193 sekian. Ini lebih kecil dibandingkan yang ada di data keuangannya. Jadi kita masukin bagian ini dikoreksi positif ya, karena lebih kecil. Gitu. Oke, apabila sudah, kita ke lampiran 1 nih. Nah, untuk di halaman 2 ini, yang 89 sekian ini masuk ke koreksi fiskal positif ya. Untuk yang penyusutan masuk ke bagian fiskal negatif. Nah, jumlah bagian 8 penghasilan neto fiskal sekian harus sama dengan perhitungan yang kita buat di rekon. Nah, ini udah sama ya angkanya. Oke. Tinggal kalian simpan aja. Oke. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.